Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pertemuan kita hari ini dalam kegiatan perkuliahan secara daring, mudah-mudahan kegiatan pertemuan kita hari ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah bermain dalam pendidikan anak usia dini. Yang pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah konsep bermain anak usia 0-2 tahun. Kita ketahui bersama bahwa usia 0-2 tahun merupakan masa sensori motor, di mana masa sensori motor tersebut merupakan konsep-konsep manusia dalam mendapatkan informasi melalui panca inderanya. Anak usia 0-2 tahun itulah yang mereka miliki dalam potensinya. Ketika segala sesuatu unsur yang terjadi di alam semesta ini, terutama segala sesuatu yang terjadi dekat anak, yang dapat anak dapatkan melalui panca inderanya, maka itulah merupakan proses sensori motor berupa informasi yang anak dapatkan dari alam. Ketika usia 0-2 tahun, secara logika mereka belum mengetahui apa-apa tentang dunia. Ketika konsep sensori motor ini kita kaji, maka sesungguhnya usia 0-2 tahun ini mereka sedang masa-masanya mencari informasi melalui apa yang dia dapatkan dari panca inderanya. Ketika kita mengkaji kaitan stimulus dan respon dari masa sensori motor tersebut, sebelum kita berbicara dalam konsep respon seperti apa pada diri anak, maka sesungguhnya ada proses yang anak lakukan dalam dirinya, yaitu ketika anak mendapatkan stimulus dari alam, kemudian indera yang anak miliki mendapatkan stimulus tersebut, maka apa yang anak rasakan? Maka anak akan mensensasi apa yang anak dapatkan dari alam tersebut oleh panca inderanya itu. Setelah sensasi itu dilakukan oleh anak, kemudian anak akan mempersepsi dari apa yang mereka dapatkan dari alam. Setelah persepsi itu dilakukan, maka anak akan merespon dari apa yang telah dia persepsikan. Karena pada dasarnya, respon dilakukan atas dasar persepsi anak. Dia akan menggabungkan dari apa yang telah dia dapatkan sebelumnya dengan apa yang dia dapatkan di hari ini dari alam tersebut oleh panca inderanya tersebut. Berbicara terkait panca indera, berarti kita berbicara tentang mata, telinga, hidung, kemudian lidah, dan kulit. Indera-indera tersebut memberikan kontribusi yang sangat positif sekali jika anak mendapatkan stimulus yang positif dari alamnya. Begitupun sebaliknya, ketika anak-anak mendapatkan stimulus yang negatif, maka bagaimana anak mensensasi dan bagaimana anak mempersepsi itu akan menjadi konsep-konsep yang negatif pula dalam respon diri anak itu. Kemudian ketika kita kaji juga tahapan-tahapan usia, ya tentunya usia bermain pada anak usia 0-2 tahun, kita membagi menjadi kurang lebih 6 tahapan bermain tersebut. Yaitu yang pertama, kita akan berbicara terkait bagaimana bermain anak usia 0-3 bulan. Anak usia 0-3 bulan
mereka sepertinya tidak bermain. Tapi pada dasarnya kita kembali bahwa manusia adalah makhluk bermain. Berarti usia 0 sampai 3 bulan pun mereka butuh bermain dan mereka akan melakukan bermain. Bermain seperti apa yang anak dapatkan, yang anak rasakan bahagia ketika usia 0 sampai 3 bulan tersebut? Yaitu pertama melalui pelukan orang tua. Kemudian gendongan orang tua. Itulah yang membuat anak bahagia. Kemudian tatap mata anak oleh orang dewasa, maka dia pun akan terstimulus bagaimana sorot mata orang dewasa, bagaimana kasih sayang dari sorot mata orang dewasa tersebut kepada anak tersebut. Kemudian anak diajak tersenyum, kemudian diberikan alat-alat permainan yang memberikan stimulus untuk memegang, ataupun sebagai stimulus pada indera perabanya. Kemudian yang kedua, bermain pada anak usia 3 sampai 6 bulan. Ya, biasa kita melakukan kepada anak-anak seperti cilukba. Dan itu membuat anak senang. Ketika usia 3 sampai 6 bulan, anak-anak akan mulai merespon kebahagiaan tersebut. Kemudian kita berikan stimulasi juga melihat wajahnya pada cermin. Ketika anak melihat wajahnya pada cermin, mereka akan terstimulasi bahwa dia akan mengenali wajahnya sendiri. Kita stimulasi juga anak supaya mampu untuk tengkurap dan terlentak. Karena pada masa itu, selain kita kaji terkait kegiatan bermain, juga kita harus memahami bagaimana kematangan fisik diri anak. Kita harus mematangkan fisik anak, kita juga harus melatih kematangan tersebut. Dengan melatih anak tengkurap ataupun melatih anak untuk terlentak. Itu di usia 3 sampai 6 bulan. Kemudian yang ketiga, usia 6 sampai 9 bulan. Konsep bermain yang kita berikan kepada anak-anak itu memanggil namanya. Ketika kita panggil namanya, anak akan mulai merespon dengan melirik siapa yang memanggilnya. Kemudian melatih untuk salaman dengan orang dewasa, ataupun orang dewasa mengajak salaman kepada anak tersebut. Tepuk tangan itu pun bisa memberikan stimulasi kegiatan bermain atau untuk kebahagiaan anak. Memberikan dongeng, biarkan anak mendapatkan cerita-cerita dari orang dewasa. Itu untuk melatih indera pendengarannya. Duduk dan berdiri. Dan berdiri pun kita berikan penyangga untuk berpegangan. Karena di masa itu anak-anak masih dalam proses mematangkan fisiknya. Tidak bisa anak berdiri sendiri tanpa bantuan alat ataupun apapun. Kemudian yang keempat, anak usia 9 sampai 12 bulan. Kegiatan bermain ataupun konsep bermain pada anak usia 9 sampai 12 bulan ini yaitu mengulang kata mama dan papa. Ataupun kita bisa memberikan stimulasi memasukkan mainan ke dalam wadah. Minum di gelas, main bola, atau matangkan, latih dia berdiri untuk berjalan juga. Itu mulai berkembang dari kegiatan bermain di usia sebelumnya. Yang kelima, usia 12 sampai 18 bulan. Kita berikan stimulasi kepada anak-anak untuk melakukan coret-coret.
susun kubus, menyebutkan nama dirinya atau menyebutkan bagian-bagian dari badannya. Ataupun kita bisa memberikan stimulasi dengan bermain imajinasi. Contoh, anak-anak bermain mobil-mobilan menggunakan kursi. Atau anak bermain kuda-kudaan menggunakan sapu. Biarkan anak melakukan itu. Karena itulah imajinasi yang ada dalam diri anak. Selain itu pun, anak-anak di usia 12-18 bulan ini, kita harus lebih menguatkan dalam perkembangan fisiknya. Untuk apa? Supaya keterampilan motorik dari fisik anak tersebut lebih berkembang dan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan usia tersebut. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tahapan usia 18-24 bulan atau 2 tahun. Konsep bermain anak yakni menyebut benda-benda di sekitar. Misalnya, kita tunjukkan pot bunga, atau warna bunga, ataupun warna baju, rasa dingin, panas, hangat, manis, asin, pahit, asam. Perhatikan kepada mereka. Stimulasi mereka dengan segala sesuatu yang membuat anak bisa merasakan bagaimana realita dunia sesungguhnya. Kemudian ajak juga anak-anak untuk berbicara tentang kegiatan sehari-hari mereka. Berikan kesempatan kepada mereka sebelum tidur misalnya, tanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan dalam kegiatan bermain di hari ini. Supaya mereka terbiasa menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami di hari itu. Keterampilan motorik pada tangan misalnya. Anak kita latih membuat garis. Baik garis lurus maupun garis lengkung. Menyambungkan dari titik A ke titik B. Membiasakan diri. Cuci tangan misalnya. Anak-anak juga membiasakan untuk membersihkan dirinya. Yang paling intens untuk berhubungan langsung dengan kotoran-kotoran biasanya tangan pada diri anak itu. Makanya kita biasakan anak untuk cuci tangan sebelum makan, ataupun cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur. Dan latih juga anak memakai pakaian, memakai baju sendiri misalnya, menggunakan celana sendiri, memakai topi, jaket, atau yang lainnya. Supaya anak-anak mampu melakukan segala sesuatu dengan memecahkan masalahnya sendiri. Karena inilah realita-realita yang harus anak-anak hadapi di masa depannya. Pada dasarnya, dari apa yang telah kita kaji dari awal sampai akhir tadi terkait konsep bermain anak usia 0 sampai 2 tahun ini, tidak bisa terlepas dari kondisi fisik anak kita harus sesuaikan. Dengan apa? Dengan memberinya nutrisi-nutrisi yang layak supaya anak tetap sehat dan kuat fisiknya. Kemudian, kasih sayang dari guru atau orang tua pun harus tetap tercurah dalam kegiatan bermainnya. Karena pada dasarnya, kasih sayang merupakan konsep untuk menstimulasi emosional positif. Supaya anak-anak memunculkan emosi positif dalam kegiatan kesehariannya. Yang terakhir, stimulasi dini. Dan 3 konsep ini yang sesungguhnya yang perlu kita jadikan dasar dalam kegiatan bermain anak-anak. Kita ulangi. Yang pertama, kondisi fisik anak kita pertimbangkan dengan memberinya nutrisi yang layak tentunya.
Yang kedua, kasih sayang sebagai stimulasi emosional anak. Yang ketiga, yakni stimulasi dini yang berkaitan dengan stimulasi indera yang ada pada diri anak. Bagaimana supaya masa sensori motor ini mereka mendapatkan stimulasi secara positif dalam kehidupan anak. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya undur diri, seperti biasa, teriakan dulu, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.